Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita kali ini kepada Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Sebelum kita ke pembahasan, mari kita baca terlebih dahulu bersama-sama Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Kita terjemahkan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah olehmu, katsiran minadh-dhanni, banyak dari prasangka. Inna ba'dadh-dhanni, karena sebagian dari prasangka itu itsm, dosa. Wala tajassasu, dan jangan engkau mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan jangan engkau membicarakan keburukan sebagian dari kalian kepada sebagian yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum, apakah di antara kalian suka ayyakula lahma akhihi, untuk memakan daging saudaranya, maitan, yang sudah meninggal, fakarihtumu, tentu kalian jijik. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah maha menerima taubat dan maha penyayang. Oke, kita sudah menerjemahkan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 tadi. Dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 itu, kita bisa mengambil pelajaran. Apa pelajaran yang ada? Allah melarang kita kepada 3 hal. Yang pertama, Allah melarang kita untuk berprasangka buruk. Yang kedua, Allah melarang kita untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Yang ketiga, Allah melarang kita untuk berghibah. Apa itu ghibah? Ghibah itu adalah membicarakan keburukan orang lain. Oke, kita lanjut kepada larangan berprasangka buruk. Apa sih yang disebut dengan prasangka atau prasangka buruk? Prasangka buruk dalam bahasa Arab kita sebut dengan su'uzon, yaitu perasaan penuh curiga terhadap orang lain. Apa maksud penuh curiga? Bawaannya kita selalu mengawasi orang itu, kita selalu berpikir orang itu jahat. Lawannya adalah su'uzon. Prasangka buruk adalah perasaan penuh curiga terhadap orang lain. Su'uzon merupakan salah satu bentuk akhlak yang tercela. Hukum daripada bersu'uzon itu haram. Dari mana? Dari yang tadi bahwa inna ba'dadh-dhanni itsm. Itu dasarnya. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah berdosa. Maka hukum daripada berprasangka buruk adalah haram. Dan yang lebih parahnya lagi nanti, kalau kita terbiasa berprasangka buruk kepada orang lain, boleh jadi nanti kita juga akan berprasangka buruk kepada Allah. Padahal dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Ibnu Hibban, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu bersama prasangka hambaku, kata Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala ini, ana inda dhanni 'abdi bi, inna dhanna khairan fa khairun wa inna dhanna syarran fa syarrun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, aku di sini adalah Allah, selalu bersama dengan prasangka hamba-hambaku terhadap diriku. Jika ia baik sangka kepadaku, maka ia akan mendapatkan apa yang ia sangkakan. Dan jika ia buruk sangka kepadaku, maka ia akan mendapatkan apa yang ia sangkakan. Apa ini artinya? Anak-anakku yang dirahmati Allah, insya Allah, kita dilarang berburuk sangka kepada siapapun, baik kepada Allah ataupun kepada sesama manusia. Kita harus selalu memiliki sifat husnudon, sifat berbaik sangka kepada orang lain. Meskipun kita melihat dengan kepala kita sendiri bahwa orang itu sedang melakukan keburukan. Contoh, ini yang harus selalu kita pupuk. Kita jangan selalu berburuk sangka
tetapi kita harus berbaik sangka. Ini satu contoh. Ketika kita jalan, tiba-tiba ada anak, ada teman kita yang badannya penuh dengan tato, naik motor ngebut. Wush, kaget lagi kita. Apa yang kira-kira ada dalam pikiran kita? Biasanya, kalau orang itu sering berburuk sangka kepada orang lain, maka yang akan ada di pikiran kita, oh pantas anak nakal, oh pantas preman, oh pantas sukanya minum-minuman, wajar makanya kalau naik motor ngebut. Tetapi itu dilarang, itu haram karena itu sudah berburuk sangka kepada orang. Harusnya bagaimana cara berpikirnya? Cara berpikir yang benar, kita harus berhusnudon meskipun kita tahu kalau misal kita sebut saja namanya Tukimin, kalau misalkan si Tukimin ini sehari-harinya suka mabok, memang kita lihat dia mabuk, kita lihat dia main judi, kita lihat dia suka nongkrong di tempat-tempat yang nggak benar, suka clubbing, suka mencuri. Tetapi ketika kita ngelihat suatu hari ketika kita ngelihat dia ngebut, lalu jangan lantas kita berpikir kalau dia itu memang suka ngebut-ngebutan juga. Kita harus berpikir positif terus kepada orang itu. Oh, mungkin dia lagi buru-buru. Itu yang harus kita tanamkan. Meskipun kita tahu background sebelumnya kalau dia jahat, tetapi kita tidak boleh berpikir kalau orang itu jahat. Itu yang harus kita tanamkan. Berprasangka baik kepada orang lain. Karena apa? Nih, kalau kita perhatikan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabari dan Ibnu Hibban, Allah Subhanahu wa taala di sini maksudnya selalu bersama prasangka hambaku. Artinya kalau kita selalu berprasangka baik, baik itu kepada manusia ataupun kepada Allah, maka Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Seperti itu. Itu yang pertama, prasangka baik, prasangka buruk. Maka hilangkan sifat yang suka berprasangka buruk kepada orang lain. Dalam hal apapun ini, dalam hal apapun, apalagi berprasangka buruk kepada Allah. Permasalahannya, kita itu suka sekali berprasangka buruk kepada Allah. Kok bisa? Oh bisa. Ketika kita berdoa, ya Allah, jadikan saya pintar. Ternyata Allah memberikan kepada kita otak yang kurang mampu. Kemudian apa? Ya sudahlah. Ini gara-gara Allah kita jadi bodoh. Oh tidak bisa seperti itu. Itu namanya berburuk sangka kepada Allah. Pokoknya berburuk sangka kepada siapapun itu dilarang. Itu yang pertama. Maka karena berburuk sangka itu sangat buruk sekali dan berdosa, maka kita wajib menanamkan nilai-nilai husnudon kepada sesama manusia dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menumbuh kembangkan, untuk memupuk sikap husnudon dan mengikis sikap husnudon, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita harus tekun mempelajari ajaran agama Islam dan semangat mengamalkannya. Kenapa ini dijadikan yang pertama? Kok bisa mempelajari ajaran agama Islam bisa menumbuhkan atau memupuk sikap husnudon dan mengikis sikap suudzon? Tentu bisa. Karena apa? Kalau kita tidak mempelajari ajaran agama Islam, di sana tadi di awal, di sebelum ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini selalu bersama prasangka hamba-hambaku. Kalau kita tidak mempelajarinya, kita tidak tahu kalau Allah Kalau Allah Subhanahu wa taala selalu dengan prasangka dari umatnya. Kalau kita tidak tahu, kita tidak memiliki ilmunya, kemudian ketika Allah memberikan kepada kita satu teguran, satu ujian, kita langsung berprasangka buruk bahwa Allah tidak suka kepada kita. Akhirnya apa? Kita tinggalkan Allah. Salah itu. Padahal kalau kita berbuat jahat kepada Allah, kita tobat, kita dekati Allah. Kita takut kepada Allah, kita dekati Allah. Maka tekun mempelajari ajaran agama Islam itu bisa memupuk sikap husnudon. Kemudian yang keduanya adalah berteman dengan orang-orang yang suka husnudon dan menjauhi orang-orang yang suka suudzon. Kenapa ini?
Ya kalau kita berteman dengan orang suka husnudzon, maka kita pun insya Allah akan terbawa di sana. Karena apa? Karena lingkungannya akan membawa kita. Satu contoh sederhana saja lah. Ketika kita bayi, ketika kita baru dilahirkan, apa yang bisa kita lakukan? Seluruh bayi di dunia sama. Semuanya hanya bisa menangis. Mau makan, nangis. Mau pipis, nangis. Mau tidur, nangis. Apapun, nangis. Hanya bisa nangis. Tetapi lingkunganlah itu nanti yang akan mengajarkannya sesuatu. Misal, anak yang berasal dari daerah Jawa, maka begitu besar dia akan fasih dan mahir berbahasa Jawa. Anak yang lahir di Inggris, nanti kelak ketika dia besar, anak itu akan fasih dan mahir berbahasa Inggris. Anak yang lahir di Arab, begitu dia besar, dia akan fasih dan mahir dalam berbahasa Arab. Artinya, kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang suka husnudon, insya Allah itu akan menular kepada kita. Kita akan terbiasa menjadi orang yang suka husnudon juga. Kosongkan dulu kitanya. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang suka suudzon, berprasangka buruk, maka kita akan menjadi orang-orang yang selalu berprasangka buruk kepada orang yang lain. Itu contohnya bayi tadi. Di Arab bisa bahasa Arab, di Jawa bisa bahasa Jawa, di Indonesia bisa bahasa Indonesia. Secara otomatis, karena apa? Karena lingkungan yang mendidiknya. Kemudian yang ketiganya, untuk memupuk sikap husnudon adalah dengan mengikis, dengan menumbuhkan semangat berpikir positif. Itu caranya. Nah, jadi apa yang kita lihat jangan selalu dipikirin negatifnya saja. Cari positifnya, cari positifnya. Ada anak terlambat datang ke sekolah, contohnya ini, anak datang terlambat sekolah, cari positifnya. Jangan lihat, oh dia terlambat, pasti malas, pasti bangunnya kesekan. Enggak seperti itu. Tetapi apa, kita cari positifnya. Mungkin kalau dia naik kendaraan umumnya kena macet, mungkin nggak dapat kendaraan umum. Mungkin kalau dia pakai kendaraan pribadi, naik motor, mungkin ada sesuatu yang membuat dia sampai terlambat. Tetapi tidak langsung menganggap bahwa orang itu adalah malas, bangun tidurnya kesiangan dan lain-lain sebagainya. Kita harus menumbuhkan semangat berpikir positif di sana. Yang keempat, memahami betapa besar keutamaan husnuzon dan betapa besar bahaya suudzon. Ini bisa kita lihat lagi dari hadis qudsi, bahwa sesungguhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala, dari hadis qudsi, bahwa Allah Subhanahu wa taala tergantung daripada prasangka hamba-hambaku. Betapa meruginya kita kalau berburuk sangka. Karena apa? Kalau kita berpikir negatif terus, kita berpikir mengeluh, saya nggak mungkin jadi orang kaya, saya nggak mungkin gak mungkin jadi orang yang hebat, gak mungkin jadi orang pintar, maka Allah pun akan mengabulkan apa yang kita pikirkan, karena pikiran, ucapan itu adalah doa. Itu yang pertama, tentang larangan berburuk sangka dan bagaimana cara kita untuk memupuk sikap husnudon dan mengikis sikap suudzon. Larangan yang kedua yang ada pada Quran surat Al-Hujurat ayat 12, yaitu larangan mencari-cari kesalahan orang lain. Manusia adalah makhluk yang tidak sempurna. Ketidaksempurnaan manusia, karena di samping memiliki kelebihan, manusia juga memiliki kekurangan. Bentuk kekurangan itu adalah manusia merupakan tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu, manusia dilarang mencari-cari kesalahan orang lain. Itu. Kalau kita cari kesalahan orang, siapapun pasti ketemu. Siapapun pasti ketemu kecuali para nabi dan rasul. Ada kiai misalkan. Kalau kita coba telisik terus cari kesalahan orang lain, insya Allah pasti ada. Pasti ada. Karena apa? Karena manusia tempatnya salah dan lupa. Dan Allah melarang hal itu.
Di dalam Quran surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yuhibbuna an tasi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu atau berita bohong itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Maka kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari-cari kesalahan orang lain, apalagi sampai menyiar-nyiarkannya. Itu dilarang keras. Allah akan memberikan azab. Tapi sebaliknya, jika kita berusaha untuk menutupi kesalahan orang lain, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ini sungguh sangat luar biasa sekali. Kita harus pahami hadis ini. Barang siapa yang menutup aib seseorang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya di dunia. Ini tidak berlaku hanya untuk seorang muslim saja, tetapi kita berlaku untuk semuanya. Kita harus menutupi aib daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena apa? Karena nanti Allah akan menutupi aib kita di dunia dan di akhirat. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kalau Allah membukakan aib kita ini, niscaya binatang melata pun tidak akan mau datang kepada kita. Itu masalahnya. Ini satu contoh sederhana aja deh. Ini bukan aib. Kita ambil contoh yang bukan aib dulu deh. Misal, kulit kita ini terkelupas. Dikelupas semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kira-kira ada nggak orang yang mau datang kepada kita? Ada nggak orang yang mau mencintai kita? Ada nggak orang yang mau menyayangi kita? Nggak, takut. Apalagi kalau Allah bongkar aibnya. Aib kita yang suka berpikir negatif kepada orang, aib kita yang suka mencari-cari kesalahan orang. Kalau Allah tampakkan itu, niscaya tidak ada satu orang pun yang mau datang kepada kita. Kita masih dianggap sebagai orang yang mulia, sebagai pelajar yang mulia, sebagai guru yang dianggap mulia, sebagai orang-orang yang dianggap mulia, itu karena Allah menutup aibnya. Tapi kalau Allah bukakan aib itu, niscaya tidak ada satu orang pun yang mau untuk mendekat datang kepadanya. Kenapa? Karena takut akan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah sudah memerintahkan kita untuk menutup aib, maka jangan sekali-kali kita membukakan aib kita. Kelak di akhirat nanti, di dunia dan di akhirat akan dibukakan aibnya oleh Allah. Itu yang harus kita perhatikan benar, bahwasanya dilarang mencari-cari kesalahan orang lain. Yang berikutnya adalah larangan tentang menggunjing atau bergibah. Apa itu gibah? Gibah itu adalah membicarakan keburukan orang lain. Terus kalau yang dibicarakan kebaikan, itu bagaimana? Itu tidak masalah. Yang dilarang di sini adalah membicarakan keburukan orang lain yang sesuai dengan kenyataan. Contoh, si Tukimin ini, dia anaknya suka bolos sekolah. Tiba-tiba kita mengadu-adu, ngobrol sama teman-teman kita, menggibahkan Tukimin. Tukimin ternyata dia suka bolos. Sayang, wajahnya ganteng tapi suka bolos. Atau mungkin si Tukimin ini memiliki wajah ganteng tapi otaknya kurang, sedikit on. Kemudian kita obrolin tuh si Tukimin, dulu saya suka sama Tukimin, kata cewek-cewek. Tapi begitu saya tahu dia bodoh, on, ilfil saya. Yang seperti ini kita sebut sebagai gibah. Tetapi kalau yang dibicarakan itu tidak ada pada orang tersebut, maka itu akan menjadi fitnah. Ini perhatikan perbedaan antara gibah dan fitnah. Gibah itu keburukan orang lain secara fakta. Sedangkan fitnah
keburukan itu tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Contoh, si Tukimin gak bisa baca tadi, wajahnya ganteng, kemudian dibicarakan sama perempuan-perempuan, cewek-cewek, Tukimin ternyata ganteng-ganteng tapi oon. Itu namanya gibah. Kenapa? Membicarakan keburukan orang lain yang memang orang itu memilikinya. Tapi kalau fitnah adalah, misalkan kita contohkan lagi dengan nama Tukimin lagi nih. Tukimin kemarin ada di kelas. Dan kemarin itu ada kejadian kehilangan HP. Dan anak yang terakhir masuk dalam kelas itu adalah Tukimin. Kemudian belum ada investigasi, belum ada fakta apa-apa, kita ngomong ke semua orang bahwa malingnya adalah Tukimin, bahwa yang mencuri itu adalah Tukimin. Dan faktanya nggak ada. Itu yang kita sebut dengan fitnah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya dan kita bisa menghindari 3 larangan yang Allah perintahkan melalui Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.